Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila haratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aswati yudhiyati wa lakati syai'nil alamul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi Syekh Imam Arif Billahi Ta'ala Zainuddin Ustadzul Islam Bi Hamid Muhammad Al-Ghazali Atusi Katasawwaru Khawana Warada Ariha wa Nafa'ana wa Muslimin wa Ulami Amin Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ilharati Masyaihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ilharati Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin ya mujibas sa'ilin. Keterangan yang kemarin bahwasanya jikalau seseorang itu ditali dengan talian takwa, maka nafsu itu akan tetap maka tidak bisa memutusnya nafsu itu, dan nafsu itu akan mengikuti, dan nafsu tidak akan balas dendam. Tatkala hamba itu mau melakukan perbuatan-perbuatan yang bagus, baik, dan mencegah daripada kerusakan. Lanjut yang kemarin yaitu wasalisu asyada itu wal masyaibu tumsobu alaihi min kulli janibin la siyaman wa qading tasoba lima khalafatil khalqi wa mukharabatis syaitani wa babadatil nafsi fakam min gusyatin yatajarra'uha wa kam min syiddatin tastaqbiluha wa kam min hammin wa hazanin ya'taribuhu wa kam min musibatin talqahu ila sukhti wa tubatiru ilal fitnati fastaqbalat hauna ukbatul awari bil arba'ati. Dan yang ketiga yaitu ada suatu kesakitan dan beberapa cobaan yang diberlakukan bagi hamba dari arah manapun, lasiaman tidak pasti, hamba itu dihadapkan pada mukhalafatul khalqi, perbedaan makhluk, perbedaan manusia, perbedaan sekelompok, perbedaan tetangga, perbedaan orang lain. Hamba ini dihadapkan dengan berbagai keadaan di luar yang membuat dia sulit untuk melakukan kebaikan. Kenapa kok dikatakan
mukhalafatul khalqi, karena itu akan selalu mengganggu, akan selalu butuh waktu untuk menghadapinya, dan selalu butuh pertikaian yang besar meski kamu sedang berjalan pada keadaan ibadah. Wa mukharabati syaitani, atau merangi setan. Wa mubadatin nafsi, melawan hawa nafsu. Ini harus kamu lakukan, siapkan sebelum untuk melakukan ibadah. Fakam min ghussatin yatajarru'ah, maka sudah berapa kali kepahitan yang telah kamu minum dalam akobah ini. Akobah awarid, pahit yang harus kamu minum, tapi pahit dan harus kamu minum. Sudah berapa kali kepahitan itu harus kamu yang telah kamu minum. Akan min syiddatin tastaqbiluhu, dan sudah berapa kali kepahitan ini telah dihadapkan kepadamu. Ya harus dilewati. Pahit, sakit, rusak, semuanya harus diikuti dalam menjalankan ibadah. Hatinya itu harus didekapkan, didiamkan, agar kita tidak merasa risau. Hati kita agar tidak merasa risih dengan jalannya ibadah. Hati kita akan tenang dalam menjalankan ibadah. Kadang kalau kita sudah waktunya sholat, hati kita terasa kok cepat sekali. Sudah waktunya sholat, hati ini harus ditekapkan. Meskipun dalam keadaan sakit. Sakit apa? Kesakitan yang tidak mementingkan urusan duniawi. Maka min hamin wa khazanin ya'taribuhu, dan sudah berapa kali kesusahan, keberatan itu selalu menghalang-halangi kepada hamba. Waktunya sholat tapi masih kerja. Nanti kalau nggak kerja nanti bisa dipotong. Itu suatu kesusahan. Tapi ya harus kamu lakukan, bahwasanya kamu harus sholat. Dan itu harus tetap berlaku. Agar apa? Agar ini membuktikan bahwasanya ibadah itu sangat penting. Dan kesusahan, kesulitan itu harus segera dilewati. Agar hati itu tidak membeku, agar tidak mengeras, kering. Wa kam min musibatin talaqahu tatalaqahu sudah berapa kali musibah itu selalu menemui hamba dalam keadaan marah. Musibah tatkala kamu mengerjakan sholat, dalam pekerjaanmu pasti ada musibah, keadaan marah. Marah dari mana? Marah dari seorang bos, marah dari karyawan, marah dari seseorang teman. Musibah-musibah yang kecil itu harus kamu hadapi, itu harus kamu temui dan dekapkan pada hati bahwasanya kamu harus menjalankan ibadah. Musibah itu terjadi kepada kemarahan. Jikalau telah marah, kamu harus temui dan dekapkan pada hati, damaikan dalam hati.
wa tubatiru ilal fitnati fastaqbalat hauna ukbatul awarid, dan bergegaslah astagfirullah, wa kam min musibatin talqahu, sudah berapa kali musibah ini tatalaqahu, selalu menemui hamba, sudah berapa kali, yang dimana mengiringi, yang dimana menimpa, menguji seberapa kuat iman kamu, seberapa kuat hati kamu tatkala melekat, tatkala cinta kepada Allah. Sudah berapa kali musibah itu terjadi, ya harus terjadi, dan harus kamu temui, dan harus kamu lewati, dan harus kamu kuatkan pada iman kamu. Bukanlah kamu satu kali saja lalu lengkuk, lalu diam dan tidak mau menjalankan ibadah. Makanya ini makna lafadznya wakam min musibah, dan sudah berapa kali, yang seharusnya itu kamu haruskan beberapa kali, harus kamu lewati beberapa kali, harus kamu tegakkan beberapa kali, bahwasanya kamu yakin kamu bisa pasti melewati. Warabi'u anwa'ul qada'i minallahi subhanahu wa ta'ala bil khuluwi wal murri turidu. Turidu yang anwa itu datang dalam tingkah, maksudnya gini. Dan yang keempat adalah macam-macam takdir dari Allah dalam keadaan manis dan pahit, yang selalu datang dalam tingkah keadaan apapun. Wal murri wa marri. Ya, murri pahit, wal murri pahit. Wal murri adalah pahit, yang dimana anwa itu datang dalam tingkah, halan fakhalan, halan fakhalan, dalam tingkah ini pada tingkah ini, yang pasti akan terjadi. Takdir itu bermacam-macam, yang harus kamu lewati dalam keadaan manis maupun pahit, dalam keadaan tingkah apapun dan dimanapun dan kapanpun. Halan fakhalan wa nafsu tusari'u ila sukhbi
wa tubadiru ila fitnati fastaqbalat hauna uqbatul awari bil arba'ati. Dan nafsu itu selalu berlari mengejar kepada kemarahan. Nafsu itu. Dan nafsu itu juga bergegas-gegas agar manusia ini mendapat kefitnahan, menerima kefitnahan. Nafsu itu bisa diketahui tatkala kamu bergegas untuk marah, mulai meninggi. Darah, sikap, perasaan ini mulai meninggi, itu adalah nafsu. Dan kamu harus bisa mengontrolnya. Wa tubadiru ila fitnati, jikalau kamu bercakap dengan seseorang yang selalu melampaui batas, yang selalu mengejar untuk mendapatkan kebaikan yang pasti tidak ada padanya, yang mendapatkan cerita keburukan yang pasti tidak ada padanya, itu adalah akan menimbulkan fitnah. Itu adalah nafsu. Kamu harus dikendalikan dengan takwa. Janganlah sampai kerana sana. Nafsu itu bisa ditandai dengan itu. Jikalau nafsu itu selalu untuk mendatangkan fitnah, itu adalah nafsu, itu adalah setan. Fastaqbalat zuhauna uqbatul awari bil arba'ati. Maka hamba itu setelah adanya uqbatul awaik dihadapkan dengan uqbatul awarid, harus dilawan, perlawanan, uqbah, penegasan perlawanan. Yang keempat, faktaja ila qata'iyya bi arba'ati asya'i. Dan setelah adanya uqbatul awarid, hamba itu dibutuhkan untuk menempuh ini, akobah ini, dengan 4 perkara. Bi arba'ati asya'i. Oleh bi arba'ati asya'i, oleh bi arba'ati asya'a dijarkan karena ini isim ghair munsharif. Bi arba'ati asya'a, bi arba'ati asya'i, at-tawakkulu, at-tawakkalu Allah subhanahu wa ta'ala fi maubi rizki. Kamu itu harus bertawakal kepada Allah tatkala kamu dihadapkan dengan masalah rizki. At-tafwibi ilaihi hal jalla wa azza fi maubi'il khabri wasyabru wat-tafwibi ilaihi jalla wa azza fi maubi'il khabri. Dan kamu diharuskan untuk memasrahkan tatkala kamu sedang khawatir dengan rezeki, khawatir dengan nantinya besok makan apa, nantinya besok apa. Kamu harus dihadapkan dengan memasrahkan diri. Wasyabru inda nuzuli syada'idi waridha inda nuzul qada'i. Dan kamu harus sabar tatkala ada suatu kepahitan nanti jikalau tiba. Dan kamu harus selalu ridho tatkala nanti takdir akan tiba.
Fa'khudh fa'akhudha, maka hamba itu harus mengambil tempuan akobah ini dengan meminta izin kepada Allah dan meminta adanya kebaikan, kebagusan tatkala dalam menjalankannya atau menguatkannya. Falamma faragha min qat'iha wa 'ada ila qasdil ibadati nadhara fa idzan an-nafsu. Maka tatkala hamba itu telah selesai menempuh jalan ini dan dia kembali kepada tujuan ibadah, nadhara, maka hamba ini telah melihat, telah memandang, telah meresapi, telah berangan-angan. Fa'idzan an-nafsu, maka demikian itu nafsu itu dalam keadaan fatirotun, pasti dalam keadaan belum ditali dengan sangat kencang. Nah, artinya adalah kendu. Nafsu itu belum ditali, belum dikencengi, sangat keras, tapi masih kendu, tapi masih belum ditali dan masih lemah taliannya. Kasla la tungshitu, juga nafas itu juga malas, tidak ada suatu keinginan atau tidak ada sesuatu kegairahan sama sekali. Wala tanbang itu, dan nafsu ini tidak akan bangun pada suatu kebaikan. Wala tanpa itu lil khairin kama yakhikku, seperti halnya perkara tersebut nyata dan seharusnya dijalankan kepada kebaikan, tapi nafsu ini tidak bangun sama sekali dalam menjalankan kebaikan. Wa innama mailuha abadan ila ghaflatin wada'atin wa rahatin wabapolatin. Tetapinya bahkan nafsu itu lebih condong selamanya itu dalam keadaan lupa. Yang melihatkan kelupaan pada manusia itu adalah nafsu. Nafsu itu akan sangat nyaman sekali berada tatkala manusia ini dalam keadaan enak-enakan, nyaman. Jikalau manusia itu ingin nyaman, ingin enak-enakan, tidur sepuasnya, makan sepuasnya, itu adalah nafsu. Rohatin sama, enak-enakan. Nafsu itu dikategorikan atau bisa dilihat tatkala kamu merasa nyaman, seterusnya itu adalah nafsu. Wabapolatin, dan nganggur. Tatkala kamu santai-santai, tidak ada aktivitas, tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar, tidak ada takwa, tidak ada penyampaian dakwah dan lain-lain, dan kamu nganggur, itu bisa dikatakan nafsu. Nafsu itu terletak pada itu. Bal ila syarrin, bahkan kepada keburukan. Wa fudulin wa baliyatin wa jahalatin wa jahalatin, dan berlebihan dan percobaan dan kebodohan, itulah tempatnya nafsu. Fakta aja, maka hamba ini harus butuh tatkala berada pada
Fatiratun. Balik nang fatiratun futur. Fakta jama'aha hauna ila sa'ikin yusawwikuha ilal khairi wa ta'ati wa yunshibuha lahu wa zajirun yuzajjiruha atau yazjiruha anisyarri wal ma'siyati wa yaftiruha anhu wa huma arja'u wal khaufu. Bahwasanya nafsu itu condong kepada kelupaan dan kenyamanan dan keenaan dan pada tidak adanya kegiatan sesuatu apapun yang dilakukan pada manusia. Bahkan dia malah mengarah ke keburukan dan berlebihan dan cobaan dan bencana, wajahalatin dan kebodohan. Maka hamba itu butuh, tatkala bersandingan dengan nafsu, hamba ini butuh. Di saat manakala ia nafsu yang telah dia miliki itu dalam keadaan futur, dalam keadaan tidak ditali, tidak dikencengi, maka hamba itu harus memiliki perkara-perkara yang membangunkan, yang dimana agar nafsu ini bisa mengarah kepada kebaikan dan taat. Dan perkara-perkara yang membangunkan ini bisa bergegas, bisa bergairah, bisa terngias dengan nafsu agar melakukan perbuatan kebaikan dan taat. Wazajirin. Dan juga beberapa perkara-perkara yang nyegah, yang dimana perkara yang menyegah itu dihadapkan kepada nafsu agar terhindar dari keburukan dan maksiat. Wa yaftiruha ngapesake. Dan perkara-perkara yang menyegah ini agar dilemahkan. Kenapa kok dilemahkan? Dikarenakan agar nafsu ini, agar perkara-perkara yang menyegah ini wa yaftiruha anhu, dan ngapesake zajir ing nafsu anhu saking madkur. Ngapesake zajir ing nafas anhu saking madkur. Agar apa? Agar perkara-perkara yang menyegah tadi bisa melemahkan perkara-perkara yang menyegah. Misalnya, perkara-perkara yang menyegah nafas agar tidak ditali, perkara-perkara nafas yang menyegah agar talinya ini biar tidak pudar, maka harus ada yang ditali. Dan perkara-perkara yang menyegah itu harus melemahkan nafas. Apa sih yang melemaskan nafas itu? Adalah ar-raja wal khaufi. Ar-raja wal khaufu, berharap dan takut. Berharap kepada Allah dan takut kepada Allah. Dua perkara ini yang harus bisa melemahkan kepada nafas. Dua perkara ini yang harus bisa menyegah nafas dari perbuatan keburukan dan maksiat. Dua perkara ini yang bisa membangunkan kepada nafas agar untuk melakukan kebaikan dan taat. Dua perkara ini agar bergegaskan, agar menyiapkan, agar mengajak
diri kita agar untuk melawan nafas. Apa itu? Ar-raja wal khaufu. Ar-raja itu berharap-harap dan takut, berharap-harap kepada Allah. Dan yang kedua takut. Faraja'u fi azimi thawabin wa yukharrikuha lidzalika wa yunshituha. Raja, berharap kepada Allah itu adalah sesuatu perkara yang besar pahalanya. Fi azimi thawabillahi subhanahu wa khusnama wa'ada min anwa'il karamati. Wa khusnima wa'ada min anwa'il karamati. Dan bagusnya perkara Allah yang Allah janjikan dari beberapa kemuliaan nantinya. Jikalau dia telah berharap kepada Allah, janji bahwasanya Allah akan menjanjikan surga. Wa tadzakkaru wa tadzakkuru wa tadzakkuri berarti master. Wa khusnima wa'ada min anwa'il karamati wa tadzakkuri dzalika. Faraja'u fi azimi thawabillahi subhanahu wa khusnima wa'ada min anwa'il karamati wa tadzakkuri dzalika. Dan mengingat apa ganjaran yang luar biasa itu yang bisa dibalas dengan surga. Perkara-perkara yang membangunkan itu akan terjadi kepada manusia diri kita tersebut, manusia diri kita sendiri untuk melawan nafas. Dan perkara-perkara yang membangunkan tadi didorong pada nafas agar melakukan taat. Dan perkara ar-raja dan khauf ini digerakkan kepada nafas agar selalu melakukan taat dan selalu agar melakukan peringatan yang keras kepada perkara yang mencegah tadi. Al-khauf dan ar-raja selalu diingat, selalu ditetapkan, selalu diikrarkan, selalu ditancapkan kepada diri kita agar bisa bergegas, agar bisa mendorong kepada nafas untuk melakukan taat. Wallahu a'lam bishawab.